melalui pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat, kita semoga sehat selalu. Ya, pelajaran kali ini saya mengajar mata pelajaran IPA kelas 7 dan kelas Salam. Kalian pasti sudah kenal dengan Bapak. Anak-anak Sekalian, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha siswa-siswi sadaya darama wilujeng sumping di channel Belajar Bersama Disdi Kota Depok. Nepangkeun Ibu Wakil di MGMP SMP MTS Bahasa Sunda Kota Depok, Ibu Triana, anu biasa disebut nama Ibu Ane. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas materi kelas 9 semester genap mengenai novel. Sebelum masuk dalam pembahasan materi, mari kita sama-sama membaca tujuan pembelajaran dari materi novel ini. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan dapat memahami novel dan unsur-unsurnya, serta dapat menceritakan kembali isi ringkasan novel tersebut. Nah, di antara kalian, ada yang tahu nggak sih apa yang disebut dengan novel itu? Novel nyaeta carita anu ditulis dina basa lancaran atawa prosa anu leuwih panjang dibandingkeun carpon, anu mere kesan lirnya kejadian tur sambung sinambung. Jadi, novel itu adalah cerita yang ditulis dalam bentuk prosa yang lebih panjang dibandingkan cerpen dan memberikan kesan seperti benar-benar terjadi dan ceritanya berkesinambungan. Palaku dina cerita novel umumna leuwih loba dibandingkan palaku dina carpon. Kitu oge latar waktu jeung tempatna biasana leuwih jembar. Nah, dina novel mah palakuna teh salian dina palaku utama aya oge palaku pangleukeut atawa palaku figuran. Jadi di dalam novel, tokohnya itu lebih banyak dibandingkan dalam cerpen. Begitu pula latar waktu dan tempatnya biasanya lebih luas dan lebih umum. Serta tokoh dalam novel itu selain tokoh utama, ada juga tokoh pelengkap atau tokoh figuran. Tentu kalian tidak asing ya dengan sebutan tokoh figuran yang membantu melengkapi kejadian-kejadian yang dilakukan oleh tokoh utama, misalkan dalam film-film atau sinetron yang kalian tonton di rumah. Hai urang pedas, babandingan novel jeung carpon tina segi unsur intrinsikna. Dina novel, caritana leuwih panjang. Jadi dalam novel ceritanya lebih panjang dan bagian-bagiannya lebih banyak dibandingkan dari carpon. Dari segi tokoh, untuk novel lebih banyak, biasanya lebih dari 5, dan karakternya pun berupa-rupa. Untuk carpon dia lebih sedikit, dan malah ada yang hanya satu orang saja dalam satu carpon. Dari latar tempat, untuk novel berlangsung di beberapa lokasi. Untuk carpon hanya ada di satu lokasi saja. Untuk latar waktu, cerita dari novel atau peristiwanya berlangsung dalam waktu yang lama. Dan untuk carpon berlangsung dalam waktu yang singkat ceritanya. Untuk segi panjang cerita, novel dibagi menjadi beberapa bab atau beberapa bagian. Dan untuk carpon, bagiannya hanya satu saja. Jadi dalam membaca carpon, itu kita lebih cepat daripada membaca novel karena dia lebih ringkas. Nah, dugi ka dieu tos ngartos babandingan novel jeung carpon. Nah, mari kita bahas mengenai unsur intrinsik novel. Yang pertama ada tema. Tema adalah inti pikiran yang ingin disampaikan oleh pengarang di dalam cerita tersebut. Lalu yang kedua ada galur atau alur atau juga yang sering disebut dengan plot yang merupakan rangkai kejadian yang disusun secara logis dan kronologis serta saling berkaitan
dan diakibatkan oleh para pelaku atau tokoh dalam cerita tersebut. Yang ketiga, ada pelaku atau tokoh, yaitu orang-orang yang ditampilkan dalam satu cerita yang mengalami satu kejadian dan mempunyai sikap, sifat, emosi, prinsip, dan lain-lainnya. Yang keempat, ada latar. Latar yaitu waktu, tempat, dan lingkungan yang ada dalam cerita tersebut. Yang terakhir ada amanah atau amanat. Amanat adalah gagasan yang menjadi dasar suatu karya sastra. Jadi amanat adalah pesan yang ingin ditepikan atau disampaikan oleh pengarang kepada pembaca dalam karya sastranya. Sampai di sini sudah mengerti ya dan sudah paham mengenai unsur intrinsik novel. Novel dina sastra Sunda leuwih diolah aya dibandingkan novel dina sastra Indonesia. Ari novel munggaran dina sastra Sunda mah medalna teh tahun 1814, judulna teh Baruang Kanu Ngarora, karangan Daeng Kanduruan Ardiwinata, jeung dikeluarkeunna teh ku Balai Pustaka. Sedengkeun novel dina sastra Indonesia anu judulna Azab dan Sengsara, karangan Merari Siregar, medalna teh tahun 1820. Jadi yang perlu kalian ketahui, untuk novel dalam sastra Sunda itu lebih dulu ada daripada novel dalam sastra Indonesia. Novel pertama dalam bahasa Sunda judulnya adalah Baruang Kanu Ngarora pada tahun 1914, karangan Daeng Kanduruan Ardiwinata. Sedangkan novel pertama dalam bahasa Indonesia yang judulnya Azab dan Sengsara, karangan dari Merari Siregar, terbitnya adalah pada tahun 1920. Jadi, novelnya duluan dari sastra Sunda dibandingkan sastra Indonesia ya. Nah, ini adalah cover dari novel sastra pertama dalam bahasa Sunda dan bahasa Indonesia, Baruang Kanu Ngarora dan Azab dan Sengsara. Pamedi cilik cenah sina anu disebut novel bacaan keur barudak. Anu biasana jalan caritana teh basajan tur ngalalakonkeun kahirupan anu kapanggih dina dunia barudak. Biasana kandel bukuna teh tara leuwih ti 50 kaca. Jadi, dari segi isi ada juga yang disebut novel untuk anak-anak. Nah, biasanya jalan ceritanya itu lebih sederhana dan menceritakan tentang kehidupan anak-anak. Serta untuk tebal bukunya tidak lebih dari 50 lembar saja. Meskipun disebutnya novel untuk anak-anak, tapi bukan berarti pengarangnya ditulis oleh anak-anak ya. Novel barudak anu munggaran dina sastra Sunda dikarang ku Samsudi. Judulna teh Carita Nyi Halimah, nu medalna dina tahun 1828. Samsudi teh mangrupa pengarang anu munggaran di Indonesia anu khusus nulis carita barudak. Jadi yang perlu kalian ketahui, novel anak-anak yang pertama ada dalam bahasa Sunda dikarang oleh Samsudi yang berjudul Carita Nyi Halimah pada tahun 1928. Nah, dan Samsudi pun merupakan pengarang pertama di Indonesia yang khusus menulis cerita tentang anak-anak. Selain ceritanya Halimah, Bapak Samsudi pun menulis novel anak dalam bahasa Indonesia. Jadi selama hidupnya Pak Samsudi kurang lebih telah menulis 10 novel anak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Di antaranya judulnya adalah Caritanya Halimah, Carita Budak Teuneng, Carita Budak Minggat, Carita Sidirun, Jatining Sobat, Babalik Pikir, Kisah Syafi'i Sumarja, Minah dan Imron, Si Bohim jeung Tukang Sulap, dan yang terakhir adalah Kisah Mandor Hutan. Nah, berkat pengabdiannya sejak tahun 1993, Yayasan Rancage mengabdikan namanya sebagai nama penghargaan untuk buku fiksi anak berbahasa Sunda terbaik. Menawi cekap sakitu pedarangan novel dina sastra Sunda. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam pembelajaran daring ini ya. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.